gimana caranya ya untuk bikin sosial media kita itu engaging, menarik, dapat respon yang bagus, tapi di sisi lain kita juga harus jualan. Nah, mari kita bahas di video berikut ini. Teman-teman sekalian, yang kita sering lupa dari kata sosial media itu kita fokus ke kata kedua, yaitu media. Nah, media itu kan adalah tempat untuk kita menyampaikan informasi, tapi sayangnya satu arah. Medianya kan kalau zaman dulu ada TV, radio, koran, billboard, yang kita cuma bisa menampilkan informasi kepada audiens kita, habis itu selesai. Sementara di sosial media, kata pertamanya itu adalah sosial. Sosial itu kan berarti kita berinteraksi dengan orang-orang di luar sana dan membuat konten kita itu direspon. Ya, kita membuat konten itu untuk mereka dan mereka akhirnya memberikan respon yang positif kepada kita. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus memahami dulu nih audiens kita siapa dan apa yang mereka rasakan yang beririsan dengan apa yang kita ingin promosikan. Misalnya, Mbak Optika Lunet ini nggak tiba-tiba langsung viral, dia melakukan PR-nya. Dan dia tahu bahwa siapa yang ingin dia sasar, para profesional yang ingin punya kacamata di Jabodetabek ini, karena tempat beroperasinya bisnisnya di situ. Dan dia melakukan riset benar-benar seperti apa sih kehidupan mereka. Dia datang ke KRL, merasakan desek-desekannya di KRL. Dia ke MRT, merasakan suasana yang berbeda. Dia ke Transjakarta. Dan dia akhirnya bisa menggambarkan itu menjadi sebuah konten yang sangat relatable, yang akhirnya begitu orang lihat, iya bener lagi gitu ya. Dan akhirnya mereka akan merespon dalam bentuk like, comment, share, dan save. Dan akhirnya reach-nya jadi berkembang luas dan dia menjadi icon sekarang. Di sisi lain, kita juga harus bisa memahami bahwa audiens kita itu lagi sukanya sama apa, lagi trennya sama apa. Grab Indonesia misalnya waktu kemarin MU70 ya dia posting tuh jam 1 pagi. Dia posting ya emoji orang ketawa ngakak, emoji rolling on the floor logging, ROTFL. Wah, ketawa gitu ya. 70 gitu. Nah, itu kan adalah bagaimana caranya kita bisa membaur, bersosialisasi dengan orang-orang yang lagi follow kita gitu ya. Ujung-ujungnya adalah disuruh pakai produknya Grab untuk mengobati lukanya, untuk beli makanan. Nah, gitu kan. Habis itu ada lagi Dijen Pajak. Harusnya orang yang ada di Dijen Pajak itu kan serem-serem ya. Kalau kita ke kantor pajak serem-serem. Terus dia mengangkat kucing sebagai salah satu pegawai pajak. Nah, ini kan jadinya pecah gitu ya. Nah, tapi kan at the end tujuannya adalah mengedukasi atau meningkatkan awareness masyarakat terhadap pembayaran pajak. Sampai nggak tujuannya? Sampai. Nggak harus kita bilang, ayo bayar pajak, sebentar lagi tanggal 31. Nggak harus selalu seperti itu. What to say-nya bisa dikemas sedemikian rupa dengan how to say yang relevan, menyenangkan tadi, relatable, playful, dan juga emosional. Di sini sosial media sekali lagi kembali ke kata sosialnya, bukan di medianya. Tapi kita berbicara dengan manusia, human to human interaction, dan membuatnya menjadi sangat relevan. Jadi kalau kita rangkum, apa saja yang membuat akun-akun tadi itu bisa mendapatkan respon yang luar biasa positif oleh para followersnya. Satu, dia relatable. Apa yang dia angkat itu ngena banget dan mewakili apa yang dirasakan oleh target audiens yang ingin kita sasar. Yang kedua, dia playful. Jadi di sosial media memang harus fun ya, karena orang-orang tuh udah capek dengan dunia nyata dan pengennya di dunia maya itu ngobrol lebih lanjut ya dengan hiburan-hiburan yang ada dan dengan orang-orang yang ada di sosial media mereka. Setelah itu kita emosional, konten kita memang harus direspon secara emosional ya, kena gitu secara emosi, apakah bikin ketawa atau bikin sedih, bikin marah atau menyentuh sisi-sisi emosi yang lain. Dan habis itu valuable, apakah kita menghibur atau kita memberi edukasi. Bapak-bapak ID itu kan juga suka sekali ya memberi edukasi, meskipun itu bukan akun brand ya. Dan yang selanjutnya adalah interaktif. Kita tidak hanya sekedar ngasih, tapi kita juga ngobrol gitu ya. Jadi ada interaksi dua arah di sana. Dan yang terakhir, sebelum kita meminta interaksi dari orang-orang, kita take tapi kita give dulu. Jadi ini kalau give and take, ini kita give. Kita kasih yang lucu, kita kasih yang fun, kita kasih yang bermanfaat, baru nanti kita take. Kalau kamu punya pendapat yang lain atau punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Nin Rahmana, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.